Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna 'amalan shalihan. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء قدوتنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يومنا. Amma ba'd, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, yang mana kehidupan ini kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal kita mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau mudik itu yang dipikirkan pertama adalah bekal. Oleh karena itu ialah yang patut kita syukuri. Seperti pada pagi hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah qabliyah subuh. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh, dan kita seperti biasa Ahad pagi kita lanjutkan dengan tadabbur. Oleh karena itu mari kita awali majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'air
ayatnya, surahnya 22, ayatnya 36. Oh, lantaskan nyambung ya. Baik, diulang lagi. Kita ulangi ayatnya 36. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. Kita artikan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna, dan seekor unta. Ja'alnaha, kami menjadikannya. Lakum, untuk kalian. Min sya'airillah,
dari syiar-syiar Allah. Lakum, bagi kalian, fiha, padanya, khairun, ada kebaikan. Fadhkurusmallah, maka sebutlah nama Allah. Alaiha, atasnya. Sawafa, ketika keadaan berdiri. Faidha wajabat, maka apabila telah jatuh. Junubuha, tubuhnya. Fakulu, maka makanlah. Minha, dari sebagiannya. Wa at'imu, dan berikanlah. Al-qani'a, kepada orang yang tidak meminta. Wal mu'tar, dan orang-orang yang meminta. Kadzalika, demikian itulah. Sakharnaha, kami tundukkan hal itu. Sakharnaha, kami tundukkan hewan itu. Lakum, untuk kalian. La'allakum, agar kalian. Tashkurun, bersyukur. Layanalallaha, Allah tidak akan menerima. Luhumuha, dagingnya. Wala dima'uha, dan juga darahnya. Walakin, dan akan tetapi. Yanaluhu, yang akan Allah menerimanya. At-taqwa, adalah ketakwaan. Minkum, dari kalian. Kadzalika, demikian itulah. Sakharaha, Allah tundukkan. Lakum, untuk kalian. Litukabbirullah, agar kalian bertakbir kepada Allah. Ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan petunjuk pada kalian. Wa basyir, dan berilah kabar gembira. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini diberikan judul At-tasmiyatu inda dzabhil budni wal akli wal it'ami minha. At-tasmiyatu inda dzabhi, bagaimana kita menyebut nama Allah ketika menyembelih kurban dan memakan serta memberikan makan darinya, memakan dagingnya serta membagi-bagikannya. Judulnya cocok nih. Cocok. At-tasmiyatu inda dzabhil budni wal akli wal it'ami minha. Bagaimana kita berkurban dengan hewan yang besar, kemudian memakan sebagiannya dan membagikan sebagiannya. Nah, ayatnya adalah surah Al-Hajj ayat 36 sampai dengan ayat 37.
Wal budna, ini diawali dengan budna. Budna itu jamaknya badana. Budna jamaknya badana. Apa artinya Pak? Badan. Badan itu artinya apa? Badan itu bahasa Indonesia hasil mencuri dari bahasa Arab. Badan itu tubuh. Kalau ketika diberikan sifat badana, berarti badannya besar. Badan budena itu berarti badannya besar. Jadi kalau mau kurban cari yang badannya besar. Nah, yang paling hewan yang paling badannya paling besar itu adalah disebut dalam Al-Quran budna. Nah, di sini yang dimaksud adalah wayal ibil khasah, yaitu unta secara khusus. Pokoknya sejenisnya, pokoknya yang sebesar-besar unta. Ada di Masjid Darussalam. Kurban unta. Ya, jadi seperti itu. Budna. Kemudian min sya'airillah. Min sya'air itu jamak dari syiar. Syiar itu a'lam. Jadi kita kalau mensyiarkan Islam itu kita viralkan. Ya. Syiar. Jadi sehingga Islam itu terlihat positif, indah, baik. Nah, itu kewajiban kita mensyiarkan. Nah, di antara ibadah kurban itu adalah syiar agama. Jadi kan di medsos tuh ramai kalau Idul Adha pembahasannya. Kurban, wah, jadi orang di luar Islam tuh melihatnya gimana gitu. Luar biasa. Itu min sya'airillah. Jadi itu orang yang mensyiarkan Islam itu punya amal tersendiri, punya istimewa tersendiri. Wa may yu'azzim sya'airallah, kata Allah. Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, dia punya nilai tersendiri. Jadi segala sesuatu yang hubungannya membesarkan Islam, mendukung Islam, membantu penyebaran Islam, itu harus kita dukung. Itu adalah syiar. Nah, itu di sini sebut lakum fiha khair. Jadi di ibadah kurban itu punya nilai-nilai. Fadhkurusmallah 'alaiha shawaf. Maka oleh karena itu kita dalam prosesi berkorban itu harus menyebut nama Allah. Ya. Dalam saat memotongnya menyebut nama Allah. Shawaf di situ dalam keadaan berdiri. Jadi hewan yang dipotong saat berdiri itu hewan apa? Hewan unta. Maka para ulama berselisih pendapat tentang budna tadi. Ada yang ini semisal sapi. Kalau Imam Syafi'i nggak cocok. Sapi itu kalau mau dipotong harus dijatuhkan dulu, ya kan? Tapi kalau unta dipotongnya saat berdiri. Fa'idha wajabat junubuha, apabila sudah lepas nyawanya, sudah jatuh, itu berarti sudah lepas nyawa. Berarti kalau ada unta dipotong jatuh, berarti nyawanya sudah lepas. Fakulu minha, nah, boleh tuh dimakan, boleh nggak? Boleh dimakan? Belum, masih mentah.
Ya ini bahasanya jangan mengartikan Al-Quran langsung dipraktekkan fakulu minha. Nah inilah pentingnya. Ini ada perintahnya di Al-Quran tuh, hewan tuh habis dipotong langsung boleh kita makan, langsung kita berakotin gitu, nggak bisa. Fakulu minha. Ya, nah disinilah dibutuhkan ilmu balaghah dalam memaknai Al-Quran. Dalam ilmu balaghah itu dan namanya ilmu ma'ani. Nah kita kalau nggak tahu ilmu ini bahaya juga menafsirkan Al-Quran. Fakulu minha, makan sebagian, jangan semua, sebagian. Wa'imul qani'a, sisanya apa? Wa'imul, bagikan. Kepada siapa? Al-qani'a, kepada orang yang tidak meminta. Ya orang-orang kita ini termasuk qani'a atau mu'tar. Kalau qani'a itu ya, qani'a itu bahasa dari qana'ah. Qana'ah itu apa? Yang terimalah. Ciri-ciri qani'a itu dibagi sedikit ya diem, terima kasih. Dibagi banyak juga biasa aja. Jadi di belakang tuh nggak protes. Ini kok tulang dulu, ini siapa panitianya? Wah langsung nyariin panitia ini. Ini kayaknya bukan qani'ah ini. Wal mu'tar. Nah, tergantung. Wal mu'tar itu orang-orang yang minta-minta, yang butuh maksudnya, yang sangat butuh. Makan daging itu setahun sekali. Yang makan daging setahun sekali ini termasuk mu'tar. Yang kasih nama mu'tar aja nih. Kadzalika sakharnaha lakum. Jadi hewan itu ada hewan yang kalau Allah berkehendak tuh kita potong, kita apa, ngamuk, akhirnya kita nggak sanggup untuk menundukkannya. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah ini tujuan kurban di ayat berikutnya. La yanalullah, Allah itu tidak akan menerima darah, dagingnya, wala dima'uha, dan juga darahnya. Jadi yang Allah lihat itu bukan daging, bukan darah. Latar belakang dahulu turunnya ayat ini, ibadah orang-orang jahiliyah dulu itu kalau kurban itu darahnya dilap-lapin di Ka'bah. Dulu kan Ka'bah itu sempat digunakan untuk menyembah berhala. Jadi Ka'bah itu dioles-oles pakai darah, terus dagingnya ditempel-tempel. Gak begitu caranya. Ya. Nah, jadi maka turun ayat ini, la yanalullah luhumuha. Allah tidak akan menerima daging, wala dima'uha. Tapi yang penting bagi Allah itu walaki yanaluhu taqwa minkum. Takwa. Jadi kita mau kurban itu yang kita pikirkan Allah, ini kurban semuanya saya untuk Allah. Bahkan dibagi nggak dibagi itu saya sudah serahkan semua. Tapi kalaupun dibagi ya diterima karena itu sunnah. Ya. Kadzalika sakhkharaha lakum. Itulah Allah buat seperti itu litukabbirullah, agar kalian bertakbir, membesarkan nama Allah ala ma hadakum. Kalimat ini juga ada di kalimat surah Al-Baqarah ayat 185. Ketika mengindikasikan Idul Fitri, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Di Idul Adha Allah lagi walitukabbirullaha ala ma hadakum. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
basyiril muhsinin, berikan kabar gembira orang-orang yang mau mengorbankan semuanya, yang mau berkorban unta. Wa basyiril muhsinin, yang para orang-orang yang siap berkorban. Ya. Baik, selesai belum nih? Belum. Ya. Ini kita bacakan fiqhul ahkam, fiqhul hayati awil ahkam, fikih yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yu'khadhu minal ayati ma ya'ti. Apa yang dapat diambil dari ayat ini sebagai berikut. Yang pertama, yadullul iktisar 'alal budni ma'a jawazi nahril hadi min baqiyatil an'am, ala anna al-budna fil hadaya afdalu min ghairiha minal baqar wal ghanam. Ayat ini menunjukkan fokus perhatiannya hewan kurban itu pada unta atau yang sebaya. Seperti contohnya bakor. Apa bakor? Sapi. Bakor. Itu afdol, lebih afdol. Ya. Min ghairiha minal baqar wal ghanam. Jadi sapi itu mau nggak mau lebih afdol dari sapi, apa namanya, unta lebih afdol dari sapi, dari apa namanya, kambing. Tuh. Tapi ini dalam pengertian apa? Dalam pengertian satu orang satu sapi. Jadi urutannya menurut ahli fikih itu unta satu, nama satu orang, sapi nama satu orang, kambing nama satu orang. Baru urutan berikutnya sapi dibagi 7. Nah sekarang yang dipilih sama orang-orang kita sekarang yang keberapa tadi? Ya kan? Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, yundabu nahrul idil wa hiya qa'imatun ma'qulah ihdal qawaimi, dan disunnahkan berkurban unta. Ya. Disunnahkan berkurban unta karena unta ini yang disifati oleh ayat ini, shawaf. Shawaf itu dipotongnya saat berdiri. Wala yajuzu ayakula minha, tidak boleh makan darinya ba'da nahriha hatta tafaruquha al-hayatu. Jadi unta ini nggak boleh dimakan, nggak boleh sebelum ruhnya itu lepas, gitu maksudnya. Sebelum mati jangan dimakan. Kalau masih hidup, masih itu jangan. Itu maksudnya. Yang ketiga, qauluhu ta'ala fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Kata-kata atau teks yang menunjukkan fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf, amrun, itu adalah merupakan perintah. Wa muqtadahul wujub, itu menyebabkan wajib. Ya. Wa qad akhadha bi dhahirihi ba'dul a'immah, dan para imam, para ulama itu mengambil dari teks zahirnya fa'aujabut tasmiyata 'ala dzabihah, maka mereka mewajibkan membaca, ya, mewajibkan membaca asma Allah ketika memotongnya. Wal asahhu annaha mandubah, tetapi yang lebih sahih membaca bismillah ketika motong itu adalah sunnah. Jadi bukan yang wajib.
Jadi kalau lupa motong kok nggak baca bismillah, lupa, gimana tuh? Sah nggak? Ya menurut para ulama wal ashahu annaha mandubah. Karena sunnah maka sah, tapi syaratnya yang motong orang wal amru muawwalu 'alan nadab. Ya, jadi perintah di situ ditakwilkan bermakna sunnah aw 'ala syukri was sana, atau menunjukkan kesyukuran dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu nahwal hadaya wal adahi qabla al-fajri min yaumin nahri bil ijma'. Tidak boleh berkurban sebelum fajar. Nah, kurban sebelum fajar itu kapan? Jadi sebelum azan subuh berkurban. Min yaumin nahri bil ijma'. Secara ijma' itu enggak boleh. Fa idza qala'a al-fajr halal nahru. Jadi kalau sudah fajar menyingsing boleh. Terutama di Mina, walaysa 'alal hujjaj. Walaysa 'alal hujjaju intidharu nahwa imamihim. Nahra imamihim. Ya. Bi khilafil udhiyati fi sa'iril bilad. Jadi ini khusus untuk para hujjaj. Hujjaj ini, para haji ini tidak harus menunggu imam mereka untuk berkorban. Wal munhar, orang-orang yang berkorban di Mina, orang-orang yang berhaji di Mekah, kemudian juga orang-orang yang berumrah, walau naharul hajj di Makkah wal mu'tamir min lam yakun bihi ba'sun. Jadi kalau orang-orang yang mau berkorban di saat haji, orang waktu di Makkah saat umrah, ya, atau dia sedang haji di Makkah dan umrah di Mina, itu tidak mengapa. Ya, itu ikut kepada pimpinan mereka. Kemudian yang keempat, fakulu minha, makan sebagian dagingnya. Amrun, ini adalah merupakan perintah, maknahun nadab, tapi artinya adalah sunnah. Jadi tidak setiap perintah di dalam Al-Quran secara tekstual itu menunjukkan wajib. Nah itu yang paling tahu siapa. Jadi kadang-kadang kita baca Al-Quran ini teksnya itu bermakna perintah, tapi itu hukumnya apa? Itu yang paling tahu siapa? Para ulama, mufassir, ahli tafsir. Oleh karena itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu maknanya bukan mengartikan sendiri pakai terjemah, terus kita baca hadis sendiri pakai terjemah, terus kita simpulkan. Nah itu nanti nggak masuk, nggak matching. Itu kalau caranya begitu, nanti setiap kita itu amalnya beda-beda. 100 orang amalnya beda-beda. Kenapa beda? Karena menurut kepalanya masing-masing. Jadi memaknai ayatnya memang satu, dalilnya satu, hadisnya juga satu. Tapi karena kita memaknai sendiri, akhirnya persepsinya beda-beda. Inilah yang menyebabkan kita harus ikut ulama dalam menghadirkan kesimpulan hukum dari ayat Al-Quran dan Sunnah. Supaya apa? Supaya tertata pemikirannya, bersanad sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi agama itu harus bersanad.
Al-isnadu minad-din, kata Imam Muslim. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Nah, jadi seperti itu. Wa kullul ulama qalu, dan setiap ulama mereka mengatakan yustahabbu ayyakulal insanu min hadihi, disunnahkan untuk setiap orang itu makan dari hewan kurbannya. Wa fihi ajrun, dan pada hal demikian itu ada pahala. Wa imtithalun, dan ada perintah. Idh kana ahlul jahiliyah la yakuluna min hadihim kama taqaddam. Karena dulu orang-orang jahiliyah itu kalau berkurban untuk Tuhan mereka nggak makan dagingnya. Jadi kita kalau kurban disunnahkan makan, disunnahkan ikut makan. Namanya disunnahkan ya, kalau kita nggak ngambil dagingnya nggak apa-apa, namanya juga sunnah. Tapi kebanyakan ngambil apa enggak? Ya. Wa qala Asy-Syafi'i, dan berkata Imam Asy-Syafi'i, al-aklu mustahab, makan daging hewan kurban itu sunnah, disukai. Wal it'amu wajib, membagikannya wajib. Ya, wajib fi dima'i tatawu. Ya. Amma wajibatud dima' fi dima'i tatawu, maksudnya dalam berkorban yang bersifat sunnah. Jadi ada korban yang bersifat sunnah, ada korban yang bersifat wajib. Kalau wajib itu contohnya nazar, ya, bernazar, ya, dan jadi seperti itu. Ya, nazar itu wajib. Kalau yang wajib itu menurut Imam Syafi'i itu tidak dimakan. Wa ma zahirul amri fil it'am fahuwa immal wujub kama qala Asy-Syafi'i wa imman nadab kama qala Abu Hanifah. Nah, zahir kalau melihat teks zahirnya faqulu minha, maka ada kalanya itu wajib menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i yang ngasih makannya itu. Kemudian ada kalanya sunnah menurut Abu Hanifah. Nah, jadi Pak Ustadz mengikut yang mana? Nah, gitu kan. Kita kondisikan seperti apa yang berlaku di daerah kita masing-masing. Kalau yang mazhabnya Syafi'i, ya laksanakan sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhabnya Abu Hanifah, ya sesuaikan dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau yang tidak mazhab harus ikut yang punya mazhab. Jadi seperti itu. Yang kelima, yujammi'u 'inda dzabhi awin nahri baina at-tasmiyah liqaulihi ta'ala fil ayatil mutaqaddimah fadhkuru ismallahi 'alaiha wa baina at-takbir liqaulihi huna litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Nah, yang kelima ini, jadi ketika kita menyembelih itu kita disunnahkan untuk menyatukan menyebut nama Allah dan takbir. Menyebut nama Allah dan takbir. Berdasarkan apa? Berdasarkan fadhkuru ismallahi 'alaiha dan berdasarkan litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yujammi'u bainahuma idza nahara hadiyahu, dia mengumpulkan dua kalimat tersebut ketika dia memotong hewan kurbannya. Fayaqulu, maka dia berkata, Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar.
fil hadis sahih an Anas qala doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyain, dengan 2 kabsh. Kabsh itu kambing besar. Amlahain, sifatnya itu, warnanya itu, bulunya itu banyak putihnya. Jadi ada bulu yang putih, ada bulu yang hitam. Nah itu didominasi bulu yang putih. Itu kabsh. Kabsha ini 2 kambing. Amlah ini yang bulunya itu banyak warna putihnya. Akrona ini yang tanduknya itu sudah panjang. Ya, wa ra'aituhu, dan aku melihatnya yudabbihuhuma biyadihi, dia memotong dengan tangannya. Wa ra'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifahaihi, dan aku melihat dia meletakkan hewan kurban itu ya di satu sisi badannya, ya, wasama wa kabbaro, kemudian Rasulullah menyebut nama Allah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi kalau lihat hadis ini, ada ulama yang berdalil dengan hadis ini bahwa korban yang terbaik itu adalah kambing kibas. Kambing kibas. Jadi sekarang kambing nggak laku nih. Kambing kibas. Kambing kibas. Nah, waqad awjaba Abu Sa'ur at-tasmiyah wastahaba baqiyatul ulama dzalik. Dan ada juga yang ulama yang mewajibkan menyebut nama Allah, wastahaba baqiyatul ulama dzalik. Dan ulama yang lain itu menyunahkan untuk membaca nama Allah. Wa karahal Malikiyah as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda tasmiyati fi dzabhi. Dan Imam Malik itu memakruhkan baca sholawat atas Nabi ketika memotong. Itu kalau mau ikut Imam Malik, ini pendapat. Wa qalu la yadhkuru huna illa Allah wahdah. Dan mereka berkata tidak perlu disebut sholawat di sini kecuali hanya nama Allah saja. Ya. Wa ajazaha asy-Syafi'u inda dzabhi, dan Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i membolehkan baca sholawat atas Nabi ketika memotong. Jadi kalau melihat wacana pemahaman yang luas, maka kita nggak kaku. Ada penjagal kita misalnya karena lupa nggak menyebut nama Allah, waduh dimaki-maki sama panitia. Besok lagi awas, ini dagingnya gimana, nggak bisa dimakan, aduh, karena masih mentah. Ya, baik. Jadi inilah pendapat para ulama. Jadi tasmiyah, membaca menyebut nama Allah ketika memotong itu hukumnya sunnah. Kita ikut jumhur ulama, ya kan? Ya. Dan intinya di situ ada menyebut nama Allah itu intinya ada Bismillah dan takbir. Bismillah dan takbir. Wa dhahaba al-jumhur ila anna qaul al-mudahhi, dan berpendapat imam para jumhur ulama bahwasanya perkataan seorang yang menyembelih itu Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, jaiz, boleh. Wa karaha dzalika Abu Hanifah, tapi Imam Abu Hanifah memakruhkan. Wa yaruddu alaihi al-hadis as-sahih an Aisyah, tetapi dijawab oleh hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa fihi tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, Bismillah Allahumma
taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa doha bihi. Jadi Rasulullah doanya seperti itu. Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Nabi Muhammad personal. Wa ali Muhammad, dan terimalah dari keluarga Nabi Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan terimalah dari umat Nabi Muhammad. Jadi kita juga sudah dikorbankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu orang yang tidak bisa korban karena keterbatasan, cukup mewakilkan di sini. Jangan sedih, ya kan? Nah, gitu ya. Tapi tidak menafikan orang yang kalau mau korban jangan dihalang-halangi. Ya kan? Wa karaha Malik qauluhu Allahumma minka wa ilaika. Imam Malik memakruhkan bacaan Allahumma minka wa ilaika, ya Allah darimu dan kepadamu, ya kan? Wa qala hadhihi bid'atun, dan menurut Imam Malik ini ngada-ngada, ya. Wa ajaza dzalika Ibnu Hubayb minal Malikiyah wal Hasan al-Basri, dan membolehkannya Ibnu Habib minal Malikiyah dari ulama Malikiyah wal Hasan al-Basri dan Syekh Hasan al-Basri. Bidalil marwahu Abu Daud an Jabir, berdalil hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Jabir ibnu Abdullah annahu sallallahu alaihi wasallam qala inda zabhi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika menyembelih Allahumma minka walaka. Allahumma minka walaka, ya Allah darimu dan untukmu, an Muhammadin dari Nabi Muhammad, wa ummatihi dan umatnya, bismillahi wallahu akbar. Kamu milih yang mana terserah. Ya. Summa dhahaba, kemudian dia menyembelih. Fala'alla al-Imam Malik lam yablughul khair. Wallahu a'lam. Yang kemudian yang keenam, la yasil ilallahi luhumud al-dhabaih wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging sembelihan dan darah sembelihan. Wa innama yasilu at-taqwa, akan tetapi yang nyampe itu adalah ketakwaan min ibadihi, dari hambanya. Nah, yang namanya takwa itu dimulai dari niat, ya, niat berkorban. Niat berkorban itu ya niatnya itu bukan untuk dilihat, bukan untuk kehebat-hebatan, ya, bukan untuk terkenal, ya, dan seterusnya lah, yang itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadim tanallahu alaina bitadlilil ibil wa tamkinina min tasrifiha wa hiya a'dha min abdana wa aqwa a'dha'an liya'lam al-'abdu anna al-umur laysat ma tadhhar ila al-'abdi min at-tadbir. Jadi intinya bahwa yang dimaksud, yang menjadi tujuan korban itu, walaupun di sini disebut yang paling besar itu yang paling baik, tapi lebih baik dari itu adalah yang mendukung adalah ketakwaan. Yang ketujuh, litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata-kata litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin dilalatun ala anna taqwa wa syukrallahi ta'ala wal ihsan fil amali lillahi jalla sya'nuhu min ahammil mutalabi asy-syar'iyyati allati la yajuzu li ahadin irfaluha. Teks ayat litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin menunjukkan bahwasanya ketakwaan, bahwasanya syukur kepada Allah
bahwasanya kita berbuat ihsan dalam beramal untuk Allah itu adalah hal yang terpenting secara syar'i. Hal yang terpenting secara syar'i. Allati la yajuzu li ahadin ighfaruha, yang tidak boleh dilalaikan oleh seorang pun di antara kita. Berapa menit lagi nih? Lanjut apa sudah? Terus. Wa yahsunu dzikru hukmil udhiyati bi ijazin. Ya. Dan baik. Jadi yang terbaik adalah yang namanya hukum berkorban itu apa? Boleh. Dhahaba Abu Hanifah wa Thawr wa Malik fil qawli dha'ifin anhu ila al-qawli bi wujubil udhiyah. Jadi ada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ats-Tsauri dan Imam Malik, ya, ada perkataan mereka yang lemah. Perkataan mereka yang lemah yang mengatakan bahwa yang namanya korban itu wajib. Ini perkataan lemah. Jadi kalau ada ulama yang berpendapat bahwa berkorban itu hukumnya wajib, itu adalah perkataan yang lemah. Wa kana fi ra'i Abi Hanifah muqiman ghairi musafir. Dan ada pendapat Imam Abu Hanifah yang diwajibkan itu adalah yang muqim, bukan orang musafir. Jadi kalau kita memang ahlul qaryah, penduduk kampung mana nih? Kapling Raya, ya, mampu muqim, nah itu wajib. Nah menurut Imam Abu Hanifah. Lamma rawahu Ahmad wa Ibnu Majah an Abi Hurairah marfu'an, berdasarkan riwayat hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah marfu'an, sifat hadisnya marfu'. Sifat hadis marfu' itu artinya hadis itu sampai ke Nabi Muhammad SAW sanadnya. Apa hadisnya? Hadisnya bunyinya begini: Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa dia punya kelapangan, falam yudhi, terus kok tidak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat masjidku. Dalilnya apa? Takmir. Itu man wajada sa'atan fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat aja nggak boleh. Jangan sekali-kali dekat masjidku. Berarti pindah masjidnya. Wa ruwiya at-Tirmizi an Ibnu Umar qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menegakkan asyra sinin yudhi, ya, 10 tahun Rasulullah terus berkurban, enggak berkurban. Nah ini dalil-dalil yang menekankan bahwa kurban itu diwajibkan bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Wa qala al-jumhur, dan nah ini yang paling saya senang tuh kalau ada wa qala al-jumhur, karena jumhur itu berarti mayoritas ulama. Wa dzalika 'ala al-masyhur indal Malikiyah, dan menurut para ulama jumhur yang masyhur pendapat Imam Malik li ghairil hajj bi Mina, ya, selain orang yang haji di Mina itu la tajibul udhiyah, tidak wajib hukumnya berkorban. Bal hiya sunnatun mustahabbatun. Bahkan yang namanya kurban itu adalah sunnah yang sangat disukai. Nah ini. Jadi intinya kurban itu bukan wajib kecuali orang yang haji di Mina, ya. Tapi sunnah.
Tapi ada orang yang cuma punya dalil tadi, hadis yang tadi di atas tadi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana, di mana-mana itu aja hadis yang dibaca, nakut-nakutin jamaahnya. Akhirnya nanti kalau datang ke masjid lagi. Maka dari itu baca literatur yang banyak. Jangan belajar fikih cuma satu buku aja, itu aja. Ya kan? Jadi dia nggak tahu pendapat jumhur yang mana, pendapat ini yang mana, pendapat ini. Nah gitu ya. Jadi pentingnya ini. Nah ini perhatikan, ada kisah yang menarik. Besok apa sekarang nih kisah menarik? Lamma ja'a fil hadis, ketika datang di dalam sebuah hadis, laisa fil mali haqqun siwa zakat. Jadi kenapa para jumhur itu punya pendapat bahwa kurban itu sifatnya sunnah, hukumnya sunnah bukan wajib, berdasarkan dalil laisa fil mali haqqun siwa zakat. Tidak ada dalam harta ya kewajiban kecuali zakat. Kecuali zakat. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Fatimah binti Qais. Nah, tapi katanya di sini derajatnya dhaif. Derajat hadisnya dhaif. Ya kan? Jadi wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doha an ummatihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkurban untuk umatnya. Fa asqata dzalik wujubuha anhum, maka jatuhlah kewajiban dari mereka. Ya, karena dalilnya diantaranya juga adalah karena Rasulullah sudah mengorbankan untuk umatnya. Jadi kewajiban kurban itu jatuh, ya kan? Nah, begitu. Ada lagi? Ada. Wa qala innaha sunnatu abikum Ibrahim. Ya, dan itu kurban itu merupakan sunnah bapakmu, ya, bapak kita semuanya, yaitu Nabi kita Ibrahim alaihis. Ini ada riwayat. Wa qala Abu Suraiha. Abu Sariha apa Abu Suraiha ini saya enggak kenal. Wa qala enggak ada harokatnya. Abu Sariha apa Abu Suraiha? Wa qala Abu Sariha, kuntu jaran li Abi Bakrin wa Umar. Oh, berarti Abi Surah ini tabi'in. Ya, ada tabi'in. Kuntu jaran li Abi Bakar wa Umar. Saya hidup di masa Abu Bakar dan saya hidup di masa Umar. Fakana la yudhiyani. Dua orang itu tidak pernah berkorban. Nah ini kan Rasulullah korban terus, dia dua orang ini nggak pernah berkorban. Khosyatan, karena takut. Ayyaqtadiyan nasu bihima, korban itu dianggap wajib. Tuh alasannya karena takut korban itu dianggap wajib. Itu dulu. Tapi kalau sekarang sunnah sudah jelas, ya kan? Kalau sudah jelas ya kita korban. Tapi biasa aja kalau ada orang yang tidak korban, pelit amat gitu. Gitu ya. Tapi yang harus digarisbawahi, khasyatan ayyaqtadiyan nasu bihima. Jadi Abu Bakar dan Umar tidak korban itu alasannya agar orang-orang itu tidak menganggap korban itu wajib. Betapa hukum itu penting. Ini bukan masalah korbannya. Betapa hukum itu penting. Mengetahui hukum itu penting. Jadi jangan sampai sesuatu yang sifatnya sunnah kita naikkan derajatnya menjadi hukumnya
wajib. Ini dosa, merubah hukum. Jadi kata kitab Sulamut Taufik, ada dosa yang sering terjadi di umat ini karena kebodohan mereka tentang hukum. Mereka itu menjadikan amalan-amalan sunnah seperti wajib. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, dosa. Maka dari itu kita hati-hati kalau kita pendakwah baru hijrah ke kampung transmigrasi, ya kan? Misalnya ini kampung nih baru nih, kita pimpinannya sesepuh di situ. Hati-hati kalau mengamalkan ibadah, karena masyarakat tuh ngelihat pimpinannya nih, ini korban terus nih, kayaknya nggak pernah ditinggalin, korban terus. Wah, kayak wajib ini berarti. Oh ini apa? Rasulullah begitu juga. Rasulullah itu sholat tarawih cuma 3 hari, 3 malam saja. Tarawih cuma 3 malam Rasulullah di masjid. Habis itu apa? Para sahabat, umatnya itu datang lagi ke masjid, nyari-nyari Rasulullah kok nggak keluar. Jadi Rasulullah nyumput. Begitu paginya besok ditanya, ya Rasul, kami nunggu. Saya tahu kalian semuanya itu nunggu. Tapi kalau saya lakukan terus menerus taraweh, aku khawatir ini nanti akan menjadi wajib. Dan kalau wajib memberatkan umat. Jadi Rasul itu nggak pengen memberatkan umat. Tapi banyak orang sekarang tuh umat kalau bisa berat. Wajib. Sementara dirinya ini seperti itu. Jadi alhamdulillah kita hari ini mendapatkan wawasan yang begitu berharga dari ibadah kurban. Jadi intinya tadi, layyana nallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Intinya di situ, bahwa Allah tidak melihat daging yang kita korbankan, Allah itu tidak melihat darah yang kita kucurkan banyaknya, tetapi yang penting adalah ketakwaan diri kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Itu saja penjelasan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.